Klinik kecantikan Benings yang punya Dokter Oki Pratama itu emang cukup gitu, Dek, dengan uang bulanan yang aku kasih? Eits, jangan salah mas. Di Benings Klinik Pamekasan itu harganya terjangkau banget. Tapi kualitasnya tetap nomor satu. Selain dokternya yang profesional dan ramah, alatnya juga yang tercanggih di Indonesia. Untuk hasilnya bisa dilihat langsung nih. Nyata kan? Bener-bener mantep dah. Jadi makin sayang. Iya dong, biar kamu gak ngelirik cewek lain. Wujudkan wajah impianmu sekarang. Benings Klinik Pamekasan hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi segala macam permasalahan kulit wajahmu. Mau itu jerawat, flek hitam, bopeng atau untuk mencerahkan kulit jadi glowing maksimal. Kunjungi kami di Jalan Trunojoyo nomor 325, 327 Laden Pocok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Benings Klinik Pamekasan, winner in everything. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Saya Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di program Top News kerabat. Dan hari ini kita akan bersama untuk membahas sebuah tema yang sayang sekali untuk kerabat realita lewatkan. Edisi hari ini Jumat 10 April 2026. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas tentunya untuk kerabat realita dimanapun Anda berada. Ya kerabat realita, Anda yang saat ini menyimak 89.1 Realita FM, kita punya tema pada pagi hari ini tentang Art Edu Festival dengan tema Bangga Berkarya, Bangga Berbudaya, yang merupakan lomba tingkat SD, MI, SMP, MTS sederajat yang digelar oleh SMAN 3 Pamekasan. Dan siaran kita hari ini selain bisa disimak di 89.1 Realita FM, juga bisa kerabat Realita saksikan via streaming kami di YouTube dan TikTok kami, Realita Official. Ya, kerabat realita, kita akan perkenalkan dua narasumber kita. Ada adik-adik yang luar biasa pada pagi hari ini, siswa dari SMAN 3 Pamekasan yang sudah hadir di studio. Ada Muhammad Firly dan Yansyah Pratama, dan juga ada Abdillah Arif Al-Mubarak, betul, yang akan menemani Ayu untuk membahas tentang tema kita pada pagi hari ini. Kita sapa dulu dua narasumber kita, adik-adik yang luar biasa pagi hari ini. Ada Firly dan juga Abdi yang akan membahas tema kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Firly, Abdi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bayu. Ya, gimana nih kabarnya sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini kan salah satu lomba yang digelar oleh SMA 3 Pamekasan. Betul. Dan ini yang datang langsung juga adalah ketua OSIS-nya juga. Betul, dan betul. Abdi di bagian apa nih Abdi? Kebetulan di wakil ketua pelaksana di Art Edu Festival. Oke, kita bahas mengenai Art Edu Festival ini lebih dalam lagi seperti apa. Nah, kita mungkin bisa dikasih gambaran nih, Firly terlebih dahulu, mungkin apa sih Art Edu Festival ini, dan ini juga gelaran pertama tentunya yang dilaksanakan oleh SMA 3 Pamekasan. Silakan. Oke, terima kasih Bayu. Sebelumnya kami adalah OSIS SMA Negeri 3 Pamekasan yang baru berjalan setengah periode, dan Art Edu Festival ini menjadi program kerja pertama kita yang bisa dibilang baru yang berada di Kabupaten Pamekasan khususnya. Nah, tujuan kami menggelar Art Edu Festival ini tidak lain dan tidak bukan ingin mengasah minat dan bakat siswa-siswi terbaik SD, MI, SMP, MTS se-Pamekasan. Nah, maksud lain dari Art Edu Festival ini yaitu ingin mengasah potensi dari siswa-siswi yang ada di Pamekasan, bukan hanya di akademik, yaitu bisa di non akademik, khususnya di seni, Mbak.
Nah, di Art Edu Festival ini ada 4 cabang lomba. Yang pertama itu ada tari, yang kedua ada fotografi, yang kedua ada desain poster, dan yang terakhir ada vokal solo. Nah, insya Allah pelaksananya ini diselenggarakan tanggal 11 April, yaitu tepat hari Sabtu besok, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Seperti itu. Oke, kita sempat baca tadi proposal yang ada begitu tentang Art Edu Festival ini. Nah, Abdi, seperti apa sih sebenarnya visi misi dari Art Edu Festival yang kemudian diusung oleh SMA N 3 Pamekasan? Dan ini kan sebuah gelaran perdana juga. Betul. Nah, ini juga pasti pengalaman baru juga, gak cuman untuk pesertanya juga, tapi Betul. juga untuk kepanitiaannya. Silakan. Untuk visi dari Art Edu Festival kali ini adalah menjadi wadah ekspresi yang kreatif, yang integratif dalam membentuk generasi muda yang inovatif, berkarakter dan mampu mengapresiasi nilai budaya melalui kolaborasi seni dan pendidikan. Tema dalam acara Art Edu Festival kali ini adalah Bangga Berkarya, Bangga Berbudaya. Oke, bangga berkarya dan bangga berbudaya. Nah, kita ke Firly lagi nih. Sebenarnya tema yang diambil ini kan ada tagline-nya bangga berkarya dan bangga berbudaya. Nah, kenapa kemudian tema ini yang diambil oleh kepanitiaan? Karena dari panitia tersendiri Mbak mempunyai beberapa tema, namun yang kami cocokkan ini adalah bangga berkarya, bangga berbudaya. Nah, di dalam maksudnya ini adalah bangga berkarya buat teman-teman maupun adik-adik SDMI dan SMP MTS untuk lebih luas lagi untuk berkarya. Tidak hanya berkarya dalam sekolah masing-masing, namun juga bisa ditingkatkan ke lebih yang luas seperti itu. Dan berbudaya yang dimaksud ini adalah kita mengusung tema dalam lomba tari itu tari roding, Mbak. Yang dimana tari roding ini kan budayanya khas Madura maupun Kabupaten Pamekasan seperti itu. Jadinya kami ingin mengenalkan lebih dalam lagi budaya yang ada di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, kepada siswa-siswi SD maupun SMP seperti itu. Nah, ini kan kita bicara tentang target peserta nih. Kita ke Abdi, gimana nih mengenai target pesertanya begitu. Nah, ini tingkat kabupaten kah, nasional kah, atau seperti apa? Untuk target pesertanya itu adalah tingkat SMP, SMP sederajat dan SDMI sederajat. Itu mencakup sekabupaten Pamekasan. Seperti itu. Oke, mungkin bisa disampaikan Firly dan Abdi update terbaru sampai sekarang peserta ini sudah berapa? Oke, update terbaru sampai kemarin ya, Mbak, karena kemarin kan terakhir pendaftaran dan juga kemarin sekaligus technical meeting pada ajang Art Edu Festival ini. Untuk keseluruhan peserta ini kurang lebih ada di 50-an, dan untuk tari tersendiri itu kurang lebih 15 atau 14 peserta SD SMP seperti itu. Dan juga insya Allah nanti kita akan mengadakan gladi bersih di Aula SMA Negeri 3 Pamekasan khusus untuk tari SD SMP. Dan juga nanti insya Allah panitia akan mempersiapkan lebih matang untuk hari H nanti pada saat lomba seperti itu. Oke, nah tadi juga Firly menyebutkan beberapa kategori lomba yang ada gitu. Nah, ini mungkin bisa disebutkan kenapa beberapa kategori lomba itu yang kemudian dipilih, karena kan kita tahu art atau seni itu banyak macam atau jenisnya. Nah, ini seperti apa? Oke, terima kasih, Mbak. 4 cabang lomba yang kami pilih itu bukan lain dan tidak bukan karena yang lebih terkenal maupun yang lebih tahu anak-anak SD maupun SMP itu yang 4 tadi. Karena kami mengusung lebih meningginya potensi bakat yang mempunyai anak-anak. Karena kalau kita ngambil seni yang lain itu bisa menyebabkan anak-anak masih bisa harus berlatih dari nol. Sedangkan kan khususnya tari maupun vokal anak-anak sudah dimiliki sejak dasarnya seperti itu, kayak SD SMP itu kan sudah mempunyai dasar. Nah, tinggal kita mewadahi ekspresi mereka untuk bakatnya seperti apa nantinya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini beberapa hal yang sebenarnya basic dimiliki oleh anak-anak gitu ya. Betul. Nah, kita ke Abdi juga nih tentang pelaksanaan lomba. Nah, ini kan rencananya besok nih dilaksanakan. Sebenarnya rentetan pelaksanaan lomba ini seperti apa dari mulai pendaftaran sampai kemudian besok pelaksanaan lomba dan nanti pengumumannya kapan?
Untuk pendaftaran ini kebetulan sudah ditutup kemarin. Waktu saat technical meeting itu sudah ditutup untuk pendaftaran. Dan untuk persiapan mungkin memasuki tahap 80%, yaitu kami sebagai OSIS SMA 3 udah mempersiapkan sound untuk tari di aula, sound untuk vokal solo, dan ruangan untuk desain poster. Terus untuk nanti di saat hari H tanggal 11, peserta itu melakukan registrasi terlebih dahulu di depan ruangan masing-masing sebelum mengikuti lomba. Terus kalau mau melakukan gladi bersih boleh. Terus di jam 8 sampai dengan selesai itu acaranya dimulai. Terus awarding itu sekitar mungkin jam 3 sore. Jadi pengumumannya hari yang sama juga. Betul, Iya, betul. 1 hari. Oke, untuk penyerahan hadiah seperti apa nih? Untuk penyerahan hadiah itu nanti dilakukan mungkin diserahkan oleh kepala sekolah dan waka kesiswaan SMA Negeri 3 Pamekasan. Oke, menarik nih. Nah, kan pastinya kalau kita ikut lomba nih, misal kita sebagai orang tua pasti pengen tahu seperti apa sih manfaat ketika kita ikut lomba dari yang diselenggarakan oleh SMA 3 Pamekasan dengan tema Art Edu Festival ini. Apa nih sebenarnya manfaat yang bisa kita dapat kalau kita ikut lomba ini? Tujuannya ya, Mbak, pertama, ketika kita mengikuti lomba, yaitu pun seni maupun tidak seni, tentunya kita mendapatkan yang pertama adalah pengalaman. Karena pengalaman itu sesuatu yang sangat berharga buat kita untuk lebih meningkatkan kualitas kita tersendiri. Dan juga untuk orang tua, wali maupun orang tua siswa yang lain, tidak perlu khawatir karena kita mewadahi mereka untuk lebih meningkatkan bakatnya. Karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, Mbak. Seperti itu. Oke, nah bagaimana sih keterlibatan dari peserta? Kalau peserta mungkin mereka ketika hari H ya. Bagaimana keterlibatan dari pihak sekolah, support dari pihak sekolah seperti apa ketika kalian menggelar lomba Art Edu Festival ini? Oke, alhamdulillah positif untuk support dari sekolah. Terutama dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan maupun Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pamekasan, kami mendapatkan support yang sangat positif. Kita tidak hanya disupport dalam segi transportasi maupun finansial, namun juga kita disupport di bagian kekurangan maupun di bagian perlengkapan seperti itu. Dan juga langkah kami pertama kemarin untuk menggelar kegiatan ini dimulai dari publikasi dan sponsor. Nah, untuk publikasi sendiri kita targetnya itu seluruh SMP, SD, MI maupun MTS seluruh Pamekasan, Mbak. Dan juga kami tidak hanya dibiarkan begitu saja dari pihak sekolah. Tentunya kami juga dibimbing, diberi briefing dan juga diantisipasi untuk terkendalanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan untuk sponsor sendiri, alhamdulillah kita mendapatkan sponsor yang cukup untuk mendanai kegiatan ini. Insya Allah besok ini akan ada sponsor yang menaruh stand, Mbak, di sana. Jadi kita bukan hanya melihat lomba saja, karena besok ini insya Allah ada pameran dari sponsor kita tersendiri seperti itu. Oke, nah kita ke hadiah nih. Kita mungkin ke update terlebih dahulu. Hadiah apa sih yang udah disiapkan untuk para peserta-peserta dengan berbagai kategori lomba ini? Untuk awarding untuk pemenang lomba juara 1, juara 2, juara 3, kami ini di sini tidak ada harapan 1, 2, 3. Jadi cuman mengambil juara 1, 2, 3 saja, dan itu awardingnya, hadiahnya yaitu piala, sertifikat dan uang pembinaan menarik dari SMA Negeri 3 Pamekasan. Oke, sebagai ketua OSIS begitu ya, ini kan juga bagian dari proker atau program kerja kamu nih di tahun ini. Nah, sebenarnya apa sih harapan yang kamu pasang gitu, Firly, ketika kamu meniatkan lomba ini untuk pertama kali digelar? Tentunya kita mengadakan sebuah kegiatan, tujuannya yaitu timbal balik kepada kita, Mbak. Contohnya seperti Art Edu Festival ini. Nah, ini kan targetnya SDMI dan SMP MTS Pamekasan. Nah, tujuannya bukan
tidak hanya bukan untuk meningkatkan bakat mereka masing-masing, namun juga bagaimana dampaknya kepada sekolah kita. Nah, insya Allah yang menjuarai Art Edu Festival nantinya ini akan lebih mudah untuk masuk ke jenjang berikutnya, contohnya di SMA Negeri 3 Makassar. Contohnya misal lomba tari mendapatkan juara 1, misalnya nantinya itu akan Dapat direkrut golden ticket. Golden Insya Allah. ticket ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Nantinya akan lebih mudah, bahkan juga sertifikatnya itu berlisensi dari kepala sekolah, seperti itu. Oke, nah aku mau tahu tentang syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan lomba ini. Jadi misal aku adalah peserta yang mau daftar, apa aja nih syarat yang perlu dibawa? Disclaimer ya, Mbak. Untuk SDMI ini lombanya hanya tari, dan untuk SMP tari, vokal solo dan desain grafis dan fotografi, seperti itu. Untuk syarat dan ketentuan peserta jika ingin mendaftar, jika dari SD yaitu dari kelas 1 maupun sampai kelas 6 SD, seperti itu. Dan juga persyaratannya yaitu kurang lebih Keterangan aktif siswa. keterangan aktif siswa maupun kartu pelajar jika ada, dan juga foto untuk bukti dirinya, seperti itu. Dan juga untuk SMP kurang lebih seperti itu juga. Sama lah ya kurang Sama, lebih. kurang Nah. lebih. Nah, jadi ketika pelaksanaan lomba peserta ini ada persyaratan yang perlu dipersiapkan nggak? Misal dia harus datang 30 menit sebelum acara dimulai atau Betul. seperti apa? Nah, untuk registrasi untuk besok ini kan kita mulainya dari jam 7.00. Dan untuk peserta kami arahkan untuk datang jam 6.30, Mbak. Karena 30 menitnya itu kami akan gunakan untuk registrasi terlebih dahulu, untuk mendata peserta mana yang sudah hadir duluan maupun yang belum hadir, seperti itu. Iya, salah satu ikut lomba kan juga untuk kalau aku dulu sekolah adalah mengumpulkan sertifikat demi sertifikat Betul, ya. betul. Selain sertifikat juara tentunya sertifikat sebagai peserta itu juga sesuatu yang kita kumpulkan begitu. Nah ini apakah peserta-peserta yang hanya menjadi peserta dan belum juara juga mendapatkan fasilitas itu? Oke, peserta ini semuanya dapat, Mbak, maupun yang juara maupun yang tidak dapat, karena ini juga mengacu kepada jenjang berikutnya pada mereka, karena keterlibatan mereka dan keaktifan mereka untuk mengikuti sebuah lomba itu kami akan menilai dengan plus, seperti itu. Tidak hanya sia-sia untuk mengikuti sebuah lomba. Oke, nah boleh nggak sih diceritakan bagaimana persiapan kalian begitu ketika persiapan lomba Art Edu Festival ini dari kemudian muncul ide untuk mengadakan lomba gitu? Pertama-tama setelah saya dilantik menjadi ketua OSIS dan beberapa inti OSIS, kita langsung menyusun sebuah program kerja, Mbak. Dan program kerja kita tidak hanya mengacu pada periode sebelumnya, namun juga kita mengacu pada perubahan. Di mana terletak perubahan kita yang akan kita laksanakan. Contohnya kita mengadakan 2 event yang berbeda dari periode sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah Art Edu Festival, dan yang kedua itu adalah CFS atau Competition Futsal of Semaga. Nah, itu adalah program kerja dari kita, seperti itu. Dan juga untuk perkembangan Art Edu Festival ini sejauh ini kita memulainya dari nol, seperti itu. Dan untuk dana kita bisa dibilang tidak ada dananya, Mbak. Makanya kita bisa keluar untuk mencari sponsor, dan alhamdulillah mendapatkan dukungan yang sangat baik dari pihak luar, seperti itu. Oke, kita ke Abdi nih. Nah, sebagai bagian dari tim pelaksana gitu ya, Abdi. Nah, apakah kemudian peserta-peserta yang menghasilkan sesuatu karya ini karyanya juga akan dipublish atau dipamerkan? Biasanya itu untuk kebetulan saya alumni SMP 1. Nanti ketika murid SMP 1 ini juara, mau juara 1, juara 2, juara 3 itu, tari tradisionalnya itu akan ditampilkan ketika kelulusan SMP. Jadi ketika kelas 9 SMP itu sudah lulus, tim dari tari ini jika juara itu akan dapat izin dari kesiswaan SMP tersebut untuk tampil di kelulusan lah. Oh ya, dan juga ada tambahan, Mbak. Untuk karya maupun hasil dari peserta nantinya, ini kita akan dokumentasikan sangat maksimal di sosmed.
maupun di YouTube maupun di Instagram. Karena nantinya dari pihak sekolah kita akan live streaming mulai dari registrasi maupun sampai awarding selesai. Mungkin untuk sahabat realita bisa menyimak maupun menonton kegiatan untuk besok ini dari jam 7, kurang lebih dari jam 7 sampai dengan selesai. Karena ada di YouTube juga di SMA Negeri 3 Pamekasan Official, dan untuk di IG itu ada di OSIS SMA Negeri 3 Pamekasan, seperti itu. Oke, ada tambahan mungkin Abdi bisa sampaikan? Cukup. Ya, gimana nih tantangan yang kalian rasakan begitu, karena kan Firly tadi bilang bahwa ini salah satu event pertama yang digelar gitu di masa kepemimpinannya. Tantangannya sejauh ini apa? Oke, setiap kegiatan pastinya mempunyai tantangan, dan sejauh ini untuk tantangan dalam kegiatan Art Edu Festival ini saya rasa tidaklah berat seberat yang kegiatan lainnya. Untuk tantangan sendiri mungkin kita minusnya dari panitia, Mbak, karena jujur panitia juga kadang Masih tidak kebingungan. maksimal, ya kadang kurang maksimal untuk menjalankan kegiatan ini. Dan insya Allah untuk keminusan itu kita sudah tutupin, karena dengan perjuangan mereka juga kita juga mendapatkan dukungan dari pihak luar, dukungan dari peserta yang ikut, dukungan dari pihak sekolah, itu tidak lain dan tidak bukan dari panitia tersebut seperti itu. Ya, berarti juga ada dukungan dari senior-senior OSIS juga ya untuk bimbingan kan, karena memang ini juga lomba perdana yang kalian lakukan. Nah, selain lomba ini nih, ke depan tuh ada rancangan lomba apa lagi? Untuk kegiatan mendekat setelah Art Edu Festival ini, kebetulan kita menjalankan langsung 2 program kerja, Mbak. Jadi panitia itu kurang lebih ada 62, OSIS MPK SMA Negeri 3 Pamekasan itu dibagi menjadi 2. Yang satunya menjalankan Art Edu Festival ini, dan yang satunya menjalankan CFS, Competition Futsal of Semaga. Dan juga kita akhir-akhir ini mungkin lebih sibuk, Mbak, karena juga menjalankan 2 program kerja yang melibatkan pihak luar, seperti itu. Ya, kan tadi juga disebutkan beberapa kesibukan-kesibukan ya dalam pelaksanaan lomba. Nah, ini tuh sebenarnya ngaruh gak ke proses pembelajaran kalian di sekolah? Otomatis kan sering keluar, misal kayak gini udah kehilangan waktu untuk pembelajaran, dan seperti apa nih bagaimana cara menggantinya baik dari Firly maupun Abdi? Oke. Tanggung jawab kita sebagai anak organisasi di dalam sekolah tentunya juga mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan belajar. Itu adalah suatu hal yang wajib dibandingkan organisasi. Namun kita sebagai anak organisasi kan tentunya mempunyai manajemen waktu, Mbak. Betul, seperti itu. Nah, kita ini dituntut untuk selalu tampil dan selalu bekerja, di mana kita dalam artian bekerja dalam organisasi dan juga bekerja dalam belajar. Kita ini bukan dituntut untuk berat sebelah, namun juga dituntut untuk setara dan seimbang di dalam belajar kita. Produktif, aktif, di dalam organisasi juga kita aktif, seperti itu. Ya, itu pengalaman Firly. Keteteran gak selama ini? Untuk pengalaman saya, jujur menjadi ketua OSIS itu berat dan juga keteteran, Mbak, pastinya, karena juga ada problem dari entah dari guru-guru maupun dari pihak-pihak yang luar, seperti itu. Karena kita menjalankan ini semuanya akan tidak sama, di mata orang itu tidak sama, Mbak. Pasti mempunyai pandangan yang berbeda. Kalau Abdi sendiri pengalamannya seperti apa? Kalau dari organisasi itu ya lumayan cukup mengganggu waktu pelajaran, dan organisasi itu masih bimbang antara membedakan gimana sih waktu belajar